这点本事，也找苦。战魂用飞剑碎血。 随你们的王一。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Melihat antusiasme kalian dengan Tonghou 1 ini tentu harus Mimin lanjutkan dong, hehe. Walaupun Mimin sehari harus ngedit 4-5 video tidak apa ya, gas aja. Tetap gas, tipes juga nggak apa-apa deh, sorry, jangan dong, jangan sampai tipes juga lah. Kalau tipes nanti gak bisa kerjain Tonghou lain ya kan? Oke, Mimin gak perlu banyak review untuk part sebelumnya karena pasti kalian juga masih pada ingat yang pada intinya Shahab bertekad menyelamatkan kekasihnya Howling Earth dari kejaran sang Dewa Tulang. Dewa Tulang ini sangat kuat, jadi dalam episode ini bakal full fight bertarung dengan durasi yang panjang. Ini kan yang kalian suka kan? Ngaku aja. Makanya dong komen di bawah supaya Mimin makin semangat membuat videonya. Ibarat komen kalian tuh udah kayak bahan bakar buat Mimin bikin video guys. Gitu hehe. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Kebangkitan dari sang Dewa Tulang sekarang sosoknya berubah menjadi mengerikan. Dia memanggil sosok Raja Tulang yang menembakkan ribuan tulang ke kota. Ini bencana besar guys. Semua pengawal Ling Er mencoba bertahan tetapi sia-sia saja. Jadi harus Shahao lah yang turun tangan. Dia menerjang dengan kecepatan tinggi, mencoba membelah sosok Raja Tulang itu. Dengan cepat dia membelah tangan kiri si Raja Tulang tetapi belum selesai. Sekarang Dewa Tulang bergabung dengan si raksasa, menciptakan kekuatan regenerasi yang luar biasa. Tangan yang tadinya putus itu bisa muncul kembali. Satu-satunya cara adalah menghancurkan tubuh aslinya guys. Dan kemungkinan kristal yang berada di dada raksasa itulah yang menjadi sumber energinya. Segera para pengawal Ling Er menggabungkan kekuatan, mereka bersedia berkorban, hidup dan matinya bersama dengan klan api. Formasi gabungan membentuk tekanan luar biasa yang menekan sang raksasa sampai kesulitan berdiri. Inilah kesempatan bagi Ling Er untuk melancarkan serangan telak. Tetapi itu semua masih tidak cukup. Formasi besar pun dihancurkan. Kali ini gantian Shahao yang bertindak. Dengan kecepatan guntur dia melesat, melewati semua serangan dan tuar. Satu tusukan petir menghancurkan tubuh raksasa tersebut. Tetapi si tubuh raksasa itu kembali ke bentuk semulanya guys. Waduh, ini bakal sulit. Serangan ditujukan kepada Ling Er sehingga tuar. Dia berhasil terperangkap dan dipentalkan sampai terpental jauh. Nasib untung dia masih baik-baik saja guys. Dirinya pastikan untuk melajukan pertarungan, jangan pedulikan dia. Shahao pun kembali menerjang. Dia berfikir harus memperpendek jarak mendekati tubuh si raksasa untuk mencari tubuh aslinya. Karena sudah seperti ini, para pengawal Ling Er pun mengorbankan diri mereka menggunakan kekuatan terakhir untuk melancarkan serangan terkuat. Gabungan kekuatan mereka memanggil sosok pedang raksasa dari atas langit dan tuar. Itu menekan si raksasa tulang guys. Tentu Ling Er yang melihat para pengawalnya meninggoy, dia murka bukan main. Demi balas dendam, kekuatan Phoenix Surgawi pun diaktifkan. Raksasa berhasil dia ikat. Dan inilah kesempatan bagi Lord Shahao
untuk menggunakan teknik reinkarnasi puncak dikombokan dengan guntur tertinggi. Ini keren banget asli nih. Kita belum pernah menyaksikannya seperti ini, bukan? Teknik gabungan pun dilancarkan, sang raksasa masih sempat bertahan, tetapi sia-sia saja. Shahab menembus kristal yang berada di dadanya guys, sekaligus mengenai tubuh asli dari Dewa Tulang dan Tua. Hancur sudah tubuh si Dewa Tulang guys. Tetapi sebelum hilang dia mengatakan, kegelapan sebentar lagi bakalan datang. What? Tubuhnya mengeluarkan sebuah rune misterius. Apakah ada musuh lain lagi setelah ini? Wah, benar aja ternyata masih ada musuh yang langsung membantai pengawal terakhirnya Ling Er. Sialnya musuh ini terus muncul di mana-mana. Berupa bunga yang melancarkan tulang guys. Shahab sempat tertusuk tepat di perutnya, sementara Ling Er ditarik ke dalam ruang hampa yang diciptakan oleh rune Dewa Tulang. Shahab berusaha menggapai dirinya sebelum dia dibawa kabur ke dalam ruang hampa. Dengan kecepatan tinggi, dia pun ikut masuk ke dalam ruang hampa itu guys. Di dalam ruang hampa sangat berbeda. Shahab merasakan seperti berada di dunia lain. Pada akhirnya dia pun jatuh ke tempatnya misterius. Wow, tempat apa ini guys? Ruang dan waktu yang berbeda. Di sini ada sosok raksasa yang mengatakan, kalau tempat ini bukanlah tempat yang bisa kau datangi. Dan muncullah sosok asli dari raksasa itu. Singkat Tuar. Ternyata cuma bayangan doang yang besar guys. Tubuh aslinya itu kecil sekali. Mirip dengan singa kecil. Hahaha. Uniknya lagi, singa kecil ini mengenali Shahab. Sangat kebetulan ada yang pengen dia omongkan dengan Shahab nih. Tapi Shahab tidak peduli karena dia sedang sibuk menyelamatkan temannya. Gak ada waktu untuk bermain-main. Tapi sang singa kecil mengatakan, untuk sekarang dia tidak akan bisa menemukan Ling Er karena mereka berada di ruang dan waktu yang berbeda. Jadi bisa kita jelaskan kalau mereka itu sedang berada di dunia yang terpisah gitu guys. Nah, sekarang kita tahu nama dari singa kecil ini adalah Titing. Titing diperintahkan seseorang untuk membantu Shahab. Siapakah itu yang menyuruh Titing tapi dia tidak mau menjawab? Yang pasti orang itu merupakan teman lamanya Desa Batu. Hah? Siapa itu guys? Apa jangan-jangan Dewi Willow pula? Sepertinya iya sih, hehe. Titing menjelaskan kalau Ling Er berada di tempat yang misterius. Disebut juga sebagai Tanah Abu. Titing membukakan portal menuju ke Tanah Abu, tetapi Shahab harus berhati-hati karena di sana ada tempat yang sungguh berbahaya. Bukan hal yang mudah melewati rintangan di situ. Tapi bagi Shahab semua harus dia lalui guys. Tentunya demi menyelamatkan Ling Er. Apapun akan dia lakukan dan Tuar. Shahab pun masuk ke dalam. Nah, Mimin mau kasih sedikit info penting. Sebenarnya Titing ini memiliki semua garis waktunya Shahab, yaitu sebab akibat guys. Mau dari Shahab dari kecil sampai dewasa, si Titing itu bisa melihatnya melewati gelembung-gelembung miliknya. Dan tentu dia bisa menemui Shahab yang manapun yang dia mau. Jadi singkatnya, dia bisa aja menemui Shahab pas kecil guys. Tapi itu semua akan melanggar hukum aturan dunia, sehingga dia tidak boleh melakukan itu. Sementara Lord kita sampai ke tempat misterius yang disebut juga sebagai Istana Gelap. Di sini dia bisa merasakan energi yang sangat pekat dan gelap. Pasti penuh bahaya tersembunyi. Dan juga Ling Er ini pasti berada di dalam guys. Shahab pun masuk ke dalam istana. Di dalamnya sangat gelap. Dia turun ke bawah dan melihat ada banyak sekali rakyat dari suku klan api yang diperangkap ke dalam bulatan merah gitu guys. Nah, jadi orang-orang yang berada di dalam sana, energi kehidupan mereka itu diserap dan dihisap.
Energi-energinya dihisap dan disalurkan ke berbagai pasukan monster milik Dewa Tulang di situ. 火族人，这里面 Oh wala, ternyata dari sinilah para monster itu datang. Shahao tentu kesal melihatnya, tetapi di depan dia ada dinding yang memancarkan nafas Ling Er. Segera Shahao hancurkan dinding itu dan keluar. Di dalam ada monster-monster tanaman yang diam-diam merayap, bersiap untuk menyerang dia guys. Tapi ada juga telur-telur aneh. Dan inilah sosok penguasa dari tempat ini. Sudah bertahun-tahun, akhirnya ada juga yang datang ke sini katanya. Dia mengaku sebagai Raja Darah dan pendosa yang menguasai Istana Gelap. Dan dia dipanggil sebagai Raja Darah. Dia melanjutkan kalau kuil dewa itu sudah lama memperhatikan dirimu, Huang. Sang Raja Darah pun menunjukkan sosoknya Ling Er yang keluar dari tanaman. Tentu mulai itu Shahao auto murka dong sampai mengeluarkan kekuatannya. Karena sudah begini, maka tiada kata damai. Serangan guntur pun dilancarkan, tetapi dengan mudah Raja Darah menghancurkannya. Tentu belum selesai. Shahao masuk ke mode guntur maksimal, menyerang Raja Darah tanpa henti. Tetapi Raja Darah ini sangat kuat. Dia bisa merubah tubuhnya menjadi sekumpulan kelelawar dan tidak bisa tertusuk. Dari situlah dia merasa cukup kecewa kepada Huang guys. Dia pastikan Shahao akan menjadi makanan dan sumber energi untuk kuil dewanya sama seperti Ling Er. Tetapi Shahao balas, nyawa orang tidak boleh diatur oleh orang lain. Dan kau itu cumalah anjing pesuruh dari klan dewa. Hehe. Keduanya mengeluarkan aura kekuatan yang begitu dahsyat, menggertakkan semua tempat di sana. Segera serangan pun kembali dilancarkan. Pertarungan terus terjadi. Shahao menghindari semua serangan dengan kecepatan tinggi. Tetapi tentu tidak mudah melawan sosok Raja Darah guys. Apalagi mereka bertarung di markasnya langsung. Ini membuat Shahao dirugikan tentunya. Shahao pun diserang sampai terpental. Ambisi Raja Darah adalah menguasai jutaan hidup orang. Dan sekarang, dia bakal menunjukkan apa yang disebut sebagai Raja Sejati. Wadidaw, Shahao pun dibawa ke dunia lain. Di sana sudah ada banyak pasukan monster yang bersiap untuk bertarung. Dan ada juga tengkorak-tengkorak bekas dari makhluk kuno yang sangat besar guys. Para monster yang ada di sana pun dirubah menjadi kekuatan. Kekuatannya pun dihisap ke dalam pedang Raja Darah. Semua monster ini sebenarnya merupakan rakyat dari suku klan api. Setelah semua dihisap, dia menyalurkan kembali semua kekuatan itu ke tengkorak raksasa yang ada di sana. Dan bangkitlah seekor naga raksasa yang dipanggil juga sebagai naga hitam pemusnah. Ini serem nih. Shahao bisa merasakan nafas kekuatannya sangat kuat. Raja Darah begitu senang. Inilah kekuatan dari seorang raja. Memanfaatkan kekuatan dan nyawa orang lain demi kekuatan sendiri. Naga hitam melancarkan auman naganya guys. Shahao berusaha menghindar tetapi terkena serangan telak. Namun itu semua masih kurang bisa melukai Lord kita. Cuman kadar kecil tidak cukup untuk mengalahkanku. Pedang guntur pun digunakan. Serangan berkecepatan tinggi pun dilancarkan. Dalam hal kekuatan, Shahao kalah telak. Tetapi dia masih tidak menyerah. Terus menyerang sekaligus menghindar. Dia mencari kesempatan untuk melancarkan serangan telak dan tuar. Dengan kecepatan tinggi, dia membelah tubuh si naga guys. Mampus. Membesar Raja Darah auto murka besar. Naga yang sempat mati itu dia bangkitkan kembali dengan kekuatannya. Shahao kembali menerjang, menebas tubuh sekaligus melawan si Raja Darah. Karena lawannya naga, maka Shahao juga akan mengeluarkan naga miliknya.
sehingga naga langit pun dikeluarkan dan tuar. Naga hitam digigit tepat di lehernya guys. Itu juga membuat si Raja Darah tersakiti. Ada kesempatan Shahao melancarkan serangan super kuat. Masih bisa ditahan, bahkan Raja Darah mengalirkan kekuatan pembusukan kepadanya Shahao. Tapi sayang Shahao kita lebih cepat. Sebelum pembusukan menyebar, dia menusuk tubuh si Raja Darah tepat di dadanya dan tuar. Ledakan besar pun terjadi. Mereka pun kembali ke Istana Kegelapan. Dengan kondisi terluka parah, Raja Darah batuk-batuk tanpa henti. Perlahan area di sana itu juga mulai runtuh. Tetapi sang Raja Darah masih sempat-sempatnya mengatakan, "Kau dan aku itu sama, hanya saja cara kita berbeda." Sama itu dalam artian jadi raja guys. Kekuatanmu masih tidak cukup untuk menyelamatkan dirinya. Tentu Shahao bingung apa maksudnya coba. Raja Darah melanjutkan, sang pemimpin kuil dewanya adalah sumber dari segala dosa, darah dan bencana. Hanya dengan mengalahkan dirinya, barulah kalian bisa pergi dari sini. Wah, berarti Shahao harus mengalahkan pemimpinnya dong. Setelah itu Raja Darah pun duduk kembali di tahtanya dan terdiam. Dia mengeluarkan jantung miliknya yang berfungsi sebagai inti energi. Sembari mengatakan guys, Ling berada di puncak kuil tetapi dia tidak tahu di manakah tepatnya. Dan setelah itu dia menghancurkan jantungnya sambil mengatakan, sepanjang hidupnya dia menganggap kalau dirinya sendiri itu adalah raja. Tapi ternyata itu semua cuma mimpi. Dan dia pun meninggal guys. Nah sebenarnya dulu dia memang seorang raja, tetapi dia kalah dan jatuh ke tempat ini guys. Makanya dia mengumpulkan pasukan monster dan berambisi untuk menjadi raja yang menguasai jutaan pasukan. Sebenarnya dulunya dia tuh aslinya baik, cuma sekarang menjadi jahat karena caranya itu salah. Makanya dia disebut sebagai Raja Darah dan pendosa. Tidak lama dari itu, Ling pun keluar dari tanaman di atas. Bangun-bangun dia pengen menampar Shahao. Sempat mengira musuh guys. Tapi sekarang yang paling penting adalah keluar dari kuil dewa dan menghancurkan sumbernya. Karena itulah satu-satunya cara untuk mereka selamat. Singkat cerita, mereka pun sampai ke sebuah goa. Di sini Ling mencoba menyembuhkan lukanya Shahao. Sembari malu-malu, dia melepaskan pakaian Shahao guys. Setelah semua luka disembuhkan, Ling pun kembali bersedih karena semuanya sudah hilang. Rakyat suku api, para pengawal, bahkan ibunya. Dia menyalahkan dirinya sendiri, ini semua karena diriku. Kalau bukan karena aku, mungkin mereka semua tidak akan mati. Setelah tertangkap, Ling sudah tidak berniat hidup. Tetapi sekarang satu-satunya harapan dia adalah Shahao. Shahao sempat mengajak dia untuk pergi. Tetapi Ling menolak. Karena mau bagaimanapun, dia ingin membangkitkan klan apinya demi balas dendam. Menyingkirkan kuil dewa dan balas dendam atas kematian sang ibu. Shahao pastikan akan membantu dia menyingkirkan para musuh. Tetapi tiba-tiba kepala Shahao itu sakit. Dia melihat ada sosok-sosok musuh jahat dan ada wanita yang jahat guys. Itu pertanda musuh yang mungkin akan mereka lawan nanti nih. Singkat cerita, mereka pun sampai ke lokasi pemimpin dari kuil dewa berada. Shahao langsung bersiap untuk bertarung guys. Tapi tiba-tiba tuar. Dia ditusuk dari belakang oleh Ling guys. Apa? Yang ternyata Ling yang diselamatkan tadi itu bukanlah Ling yang asli, melainkan pemimpin dari kuil dewa. Wadidaw. Pantesan aja tadi pas dia bersama Ling si Shahao itu kepalanya sempat sakit dan dia melihat ada sosok wanita jahat. Ternyata dia melihat sosok pemimpin dari kuil dewa.
Selain itu, sebelumnya, Sang Raja Dara sudah memberikan tanda-tanda guys. Sebenarnya Ling Er berada di puncak kuil dan tidak tahu di manakah keberadaannya. Tapi Xiahou lengah mengira kalau Ling Er yang jatuh dari tanaman itu adalah Ling Er yang asli. Wah, ini sungguh mantap. Wait, ada satu lagi clue yang membuat Mimin tadi curiga guys. Jadi si Ling Er itu kayak kayak gimana ya? Kayak memaksakan diri pengen balas dendam kepada kuil dewa gitu. Padahal Xiahou sudah mengajak dia pergi untuk menyelamatkan diri dulu. Karena dia memaksakan diri, mau tidak mau Xiahou harus ikut. Ternyata si Xiahou masuk ke perangkap, dibawa ke tempat penguasa kuil berada dan ditusuk langsung. Wow, keren. Gimana guys, lanjut nggak? Lanjut dong. Oke, episode terakhir ada di episode 3 dan akan Mimin upload besok ya. Karena Mimin nggak kuat nih. Aduh, durasinya panjang banget, ngeditnya pusing banget guys. Mimin sehari ngedit 3-4-5 video. Puyeng nih pala Mimin lama-lama nih. Aduh, Mimin mah takutnya sakit aja sih. Kalau nggak takut sakit mah Mimin bablas terus sampai seharian Mimin kerjain. Ya, Mimin akan mengerjakan sesuai dengan yang Mimin mampu aja ya guys. Kalau Mimin tidak mampu mau dimaklumin, ya jadi kalau agak telat tolong dimaklumkan. Contohnya aja Dewa Suyang Mimin gak bisa upload di hari Sabtu. Jadinya telat kan, sedih sih. Ya tapi mau gimana guys. So selesai dulu untuk part 2 untuk Perfect World the Movie. Kita bakal update lagi untuk episode selanjutnya. Cuma di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.